Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di sekolah minggu secara online. Apa kabar anak-anak semua? Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu Halo Apa Kabarmu. Apa kabar anak-anak semua? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, semua senyum bersuka cita. Apa kabar anak-anak semua? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, semua senyum bersuka cita. Puji Tuhan anak-anak. Anak-anak tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak semua tetap boleh bersuka cita. Yuk sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Naomi mau sekolah minggu bersama teman-teman. Bersama berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Naomi berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan Tuhan. Caranya gimana ya? Caranya kita dengan menjadi anak-anak yang taat. Kita mau pilih untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada papa mama, kepada Tuhan Yesus, kepada guru kita di sekolah. Kita nyanyikan lagunya ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ku pilih taat, ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Anak-anak Tuhan, tetap pilih menjadi anak-anak yang taat. Karena dengan taat, anak-anak menyenangkan Tuhan. Apalagi ya kira-kira selain taat? Anak-anak harus rajin berdoa. Dengan anak-anak berdoa, anak-anak menyenangkan Tuhan. Kita berdoa ngapain aja ya? Saat apa saja ya? Ada lagunya loh. Kita nyanyiin lagunya ya. Kawan-kawan ingat selalu. Kalau mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Ingat ya anak-anak, tadi kita jadi anak yang taat, jadi anak yang rajin berdoa.
ada satu lagi, kita mau belajar apa ya yang menyenangkan Tuhan? Dengan kita rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan, kita mau taat menuruti firman Tuhan. Kita nyanyikan lagunya ya, anak-anak berdiri, ikutin gerakan Bu Iren. Kita mau nyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berhenti sebentar, kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih cepat sedikit ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak akan tumbuh semakin dekat, semakin cinta kepada Tuhan kalau anak-anak rajin membaca firman Tuhan. Yuk, anak-anak boleh duduk, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bimbinglah kami untuk mendengar yang baik. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu GKI Guntur. Apa kabar? Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak siap ya? Kita mau mendengar cerita firman Tuhan ya. Duduk yang baik, telinganya harus dibuka supaya kita bisa mendengar dengan baik. Yuk, kita sama-sama dengar ceritanya. Nah, waktu itu ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapaknya lagi apa itu adik-adik? Lagi sedih, lagi termenung, bingung. Gini aja, lihat tuh di gambarnya. Di gambar, bapak siapa ya kira-kira ya? Bapak siapa ya itu kira-kira yang di sini? Masih ingat gak? Orangnya sudah tua. Dia yang suka mengurapi raja. Siapa ya? Ah, betul. Namanya Bapak Samuel. Bapak Samuelnya sedang sedih. Kenapa ya Bapak Samuel sedih? Ternyata Bapak Samuel sedih karena ingat siapa kemarin? Bapak Saul. Bapak Saulnya gak sabaran sehingga melanggar perintah Tuhan, jadi gak taat. Jadi Bapak Saul tidak dijadikan raja lagi sama Tuhan, sehingga Bapak Samuelnya sedih kalau lihat itu. Masih ingat itu Bapak Samuelnya jadi sedih. Nah, saat Bapak Samuel sedih, tiba-tiba Tuhan bilang, "Kenapa kamu sedih, Samuel? Masih ingat sama Saul yang sudah nggak taat itu? Udah, jangan diingat-ingat lagi. Aku
sudah memilih seseorang untuk menggantikan Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Samuelnya, "Hah? Iya, kamu sekarang pergilah ke Betlehem. Kamu ketemu dengan Bapak Isai." Siapa anak-anak? Bapak Isai. "Aku sudah memilih dari keluarga Isai salah satu anaknya untuk menjadi raja bagi bangsa Israel." Akhirnya Bapak Samuel ketemulah dengan Bapak Isai dan keluarganya. Bapak Isai dan keluarganya rombongan. Anak-anaknya ada banyak. Tuh yang dibawa ada berapa itu? 1, 2, 3. Ada 7 yang dibawa ke situ ya. Waktu Bapak Samuel, "Ini anak-anakmu semua, Isai?" "Iya, ini anakku semua." Waktu Bapak Samuel melihat yang pertama, wah, tuh lihat anaknya tinggi besar, ganteng, hebat. Wah, pasti ini yang dipilih Tuhan, pikir Bapak Samuel. Tapi ternyata Tuhan bilang, "Jangan kamu lihat parasnya, jangan kamu lihat bagusnya aja. Dia bukan yang kupilih." Wah, ternyata yang pertama nggak dipilih. Coba yang kedua. Datanglah yang kedua, Abinadab. Wah, ini juga ganteng, juga tegap, gagah. Tapi Tuhan bilang, "Aku juga tidak memilih ini." Bapak Samuel, sudah berapa anak-anak? Sudah 2. Dipanggillah yang ketiga. Masuklah yang ketiga. Ternyata Tuhan juga bilang nggak dipilih. Masuk lagi yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Ternyata Tuhan bilang nggak dipilih. Lah, Bapak Samuelnya mulai bingung. Bapak Isai, tuh Bapak Samuelnya nanya kepada Bapak Isai, "Anak-anakmu 7 ini aja, sudah semua?" Bapak Isai, "Enggak sih, ada satu lagi, tapi yang paling kecil sekali. Dia masih menggembalakan apa itu anak-anak? Menggembalakan apa? Menggembalakan domba. Ya udah, panggil dia ke sini. Kita nggak akan makan sebelum ini selesai." Akhirnya dipanggillah anaknya Bapak Isa yang paling kecil, yang masih menggembalakan apa tadi? Menggembalakan domba, ya. Nah, ini dia anak yang paling bungsu, yang masih muda, masih wajahnya masih imut-imut, masih kemerah-merahan. Namanya siapa anak-anak? Namanya ada 4 huruf. D, A, U, D. Siapa namanya? Siapa yang sudah bisa baca? Ayo, siapa itu namanya? Namanya Daud, ya. Daud. Daud ini masih kecil, ya. Belum seperti kakak-kakaknya yang sudah berperang, yang sudah gagah. Daud ini masih kecil, masih muda sekali, ya. Wajahnya masih kemerah-merahan, parasnya cakep juga, ya. Nah, waktu Daudnya datang, Tuhan bilang sama Bapak Samuel,
ini dia yang kupilih untuk menjadi Raja Israel. Urapilah dia. Akhirnya Bapak Samuel mengurapi siapa tadi? Daud menjadi apa? Menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, siapa tadi namanya? Daud ya, ingat ya. Raja Daud yang nanti akan menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar bahwa Tuhan memilih raja bukan dari wajahnya, bukan dari gagahnya, bukan dari kuatnya, tetapi kita belajar Tuhan memilih dari hatinya. Walaupun Daud masih kecil, tetapi Daud ini suka memuji Tuhan, suka berdoa, dan selalu minta pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan melihat itu semua. Tuhan gak melihat dari wajahnya, dari gagahnya, dari kuatnya, dari pinternya dia berperang. Enggak. Tapi Tuhan melihat dari hatinya. Nah, anak-anak semua, yuk kita mau mencontoh seperti Daud. Daud ini suka memuji Tuhan tiap-tiap hari, suka berdoa, dan hidupnya selalu dekat selalu dengan Tuhan. Anak-anak, jangan lupa ya, hari ini kita belajar dari Bapak Daud untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu berdoa, dan juga taat kepada Bapaknya dan juga taat kepada Tuhan. Belajar seperti Daud, menyenangkan, selalu menyenangkan hati Tuhan, tulus dan tidak berpura-pura. Ya, kita ingin menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita mau menutup firman Tuhan hari ini, saat ini, dengan menyanyikan sebuah lagu. Pak Adi punya lagu yang bagus buat anak-anak semua ya. Yuk, tentang Daud ini lagunya ya. Daud seorang gembala, gemar bermain kecapi, suka memuji Tuhan, bermazmur setiap hari. Sekali lagi ya. Daud seorang gembala, gemar bermain kecapi, suka memuji Tuhan, bermazmur setiap hari. Ya, yuk anak-anak, ingat ya, kita mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, dan taat kepada Tuhan juga setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak yang memuji Tuhan, yang berdoa tiap hari dan taat kepada Tuhan. Seperti Bapak Daud yang senantiasa memuji Tuhan setiap hari dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar mencontoh dari Daud.
Daud dipilih oleh Tuhan. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena Daud selalu menyenangkan Tuhan. Daud selalu taat. Daud selalu suka memuji Tuhan. Daud selalu rajin berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Yuk anak-anak, supaya kita tetap ingat akan cerita hari ini, kita mau pujikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak-anak juga dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, menyenangkan Tuhan setiap hari. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, menyenangkan Tuhan setiap hari. Anak-anak, supaya kita tetap ingat akan firman Tuhan kita hari ini, yuk kita sama-sama mendengarkan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. 1 Petrus 1:14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yuk anak-anak, sekarang sama-sama kita ikutin ya. Semua berdiri, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan anak-anak dengan memasukkannya ke dalam celengan yang anak-anak punya di rumah. Nanti celengan anak-anak bisa anak-anak bawa saat kita sudah kebaktian lagi di gereja. Atau anak-anak bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfer ke rekening yang ada di layar. Yuk anak-anak, untuk menutup ibadah ini kita mau berdoa untuk persembahan sekaligus berdoa untuk menutup ibadah ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami telah memuji Tuhan, kami juga belajar dari firman Tuhan untuk selalu menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Tuhan yang menolong kami agar kami dapat selalu taat, kami selalu rajin berdoa, kami juga selalu rajin membaca firman Tuhan dan suka memuji Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun dan membimbing kami, agar apapun yang kami lakukan boleh tetap menyenangkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk menutup ibadah kita hari ini, yuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Hari ini tanggal 16 Agustus. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Semua anak-anak yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama
hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Dengan demikian, ibadah kita selesai pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikutinya dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Merdeka!